Tatkala ia jatuh menjadi tawanan muslimin di Perang Badar, Umar bin Khattab radhiyallahu mendekati Rasulullah. Katanya, "Wahai Rasulullah, biarkan saya cabut 2 buah gigi muka Suhail bin Amr hingga ia tidak dapat berpidato menjelekkan Anda lagi setelah hari ini." Ujar Rasulullah, "Jangan wahai Umar. Saya tak hendak merusak tubuh seseorang, karena nanti Allah akan merusak tubuhku, walaupun saya ini seorang nabi." Kemudian Rasulullah menarik Umar ke dekatnya, lalu katanya, "Hai Umar, mudah-mudahan esok, pendirian Suhail akan berubah menjadi seperti yang kamu sukai." Hari-hari pun berlalu, hari berganti hari dan nubuat Rasulullah muncul menjadi kenyataan. Dan Suhail bin Amr, seorang ahli pidato Quraisy yang terbesar, beralih menjadi seorang ahli pidato ulung di antara ahli-ahli pidato Islam, serta dari seorang musyrik yang fanatik berbalik menjadi seorang mukmin yang taat, yang kedua matanya tak pernah kering dari menangis disebabkan takutnya kepada Allah. Dan salah seorang pemuka Quraisy serta panglima tentaranya berganti haluan menjadi prajurit yang tangguh di jalan Islam, seorang prajurit yang telah berjanji terhadap dirinya akan selalu ikut berjihad dan berperang, sampai ia mati dalam peperangan itu, dengan harapan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Nah, siapakah dia orang musyrik berkepala batu yang kemudian menjadi seorang muslim yang bertakwa dan menemui syahidnya itu? Itulah dia Suhail bin Amr, salah seorang pemimpin Quraisy yang terkemuka dan cerdik pandainya yang dapat dibanggakan, dan dialah yang diutus oleh kaum Quraisy untuk meyakinkan Nabi agar membatalkan rencananya memasuki Mekah waktu peristiwa Hudaibiyah. Di akhir tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah bersama para sahabatnya pergi ke Mekah dengan tujuan berziarah ke Baitullah dan melakukan umrah, jadi bukan dengan maksud hendak berperang, tanpa mengadakan persiapan untuk peperangan. Keberangkatan mereka ini segera diketahui oleh Quraisy, hingga mereka pergi menghadang mereka hendak menghalangi muslimin mencapai tujuan mereka. Suasana pun menjadi tegang dan hati kaum muslimin berdebar-debar. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Jika pada waktu ini Quraisy mengajak kita untuk mengambil langkah ke arah dihubungkannya tali silaturahmi, pastilah kukabulkan." Quraisy pun mengirim utusan demi utusan kepada Nabi SAW. Semua mereka diberinya keterangan bahwa kedatangannya bukanlah untuk berperang, tetapi hanyalah untuk mengunjungi Baitullah Al-Haram dan menjunjung tinggi upacara-upacara kebesarannya. Dan setiap utusan itu kembali, Quraisy mengirim lagi utusan yang lebih bijak dan lebih diaegani, hingga sampai kepada Urwah bin Mas'ud As-Sakafi, seorang yang lebih tepat untuk diairahi tugas seperti ini. Menurut anggapan Quraisy ia akan mampu meyakinkan Rasulullah untuk kembali pulang. Tetapi tak lama antaranya, Urwah telah berada di hadapan mereka, katanya, "Hai manalah rekan-rekanku kaum Quraisy. Saya sudah pernah berkunjung kepada Kaisar, kepada Kisra dan kepada Negus di Yatana mereka masing-masing. Dan sungguh demi Allah, tak seorang raja pun saya lihat yang dihormati oleh rakyatnya, seperti halnya Muhammad oleh para sahabatnya. Dan sungguh, sekelilingnya saya dapati suatu kaum yang sekali-kali takkan rela membiarkannya dapat cedera. Nah, pertimbangkanlah apa yang hendak Tuan lakukan masak-masak." Petik 2. Saat itu orang-orang Quraisy pun merasa yakin bahwa usaha-usaha mereka tak ada faedahnya, hingga mereka memutuskan untuk menempuh jalan berunding dan perdamaian. Dan untuk melaksanakan tugas ini mereka pilihlah pemimpin mereka yang lebih tepat, tiada lain dari Suhail bin Amr. Kaum muslimin melihat Suhail datang dan mengenal siapa dia. Maka maklumlah mereka bahwa orang-orang Quraisy akhirnya berusaha untuk berdamai dan mencapai saling pengertian, dengan alasan bahwa yang mereka utus itu ialah Suhail bin Amr. Suhail duduk berhadapan muka dengan Rasulullah, dan terjadilah perundingan yang berlangsung lama di antara mereka, yang berakhir dengan tercapainya perdamaian. Dalam perundingan ini Suhail berusaha hendak mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya bagi Quraisy. Didukung pula oleh toleransi luhur dan mulia dari Nabi SAW, yang mendasari berhasilnya perdamaian tersebut. Dalam pada itu waktu berjalan terus, hingga tibalah tahun ke-8 Hijriyah, dan Rasulullah bersama kaum muslimin berangkat untuk membebaskan Mekah,
yaitu setelah Quraisy melanggar perjanjian dan ikrar mereka dengan Nabi SAW, serta orang-orang muhajirin pun kembalilah ke kampung halaman mereka setelah mereka dulu diusir daripadanya dengan paksa. Bersama mereka ikut pula orang-orang Ansar, yakni yang telah membawa mereka berlindung di kota mereka, serta mengutamakan mereka dari diri mereka sendiri. Kembalilah pula Islam secara keseluruhannya, mengibarkan panji-panji kemenangannya di angkasa luas. Dan kota Mekah pun membukakan semua pintunya. Sementara orang-orang musyrik terlena dalam kebingungannya. Nah, menurut perkiraan Anda, apakah nasib yang akan ditemui sekarang ini oleh orang-orang itu, yakni orang-orang yang telah menyalahgunakan kekuatan mereka selama ini terhadap kaum muslimin, berupa siksaan, pembakaran, pengucilan dan pembunuhan. Rupanya Rasulullah yang amat pengasih itu tak hendak membiarkan mereka meringkuk demikian lama di bawah tekanan perasaan yang amat pahit dan getir ini. Dengan dada yang lapang dan sikap yang lunak dan lembut, dihadapkan wajahnya kepada mereka sambil berkata, sementara getaran dan irama suaranya yang bagai menyiramkan air kasih sayang berkumandang di telinga mereka. Wahai segenap kaum Quraisy, apakah menurut sangkaan kalian, yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mendengar itu tampillah musuh Islam kemarin Suhail bin Amr memberikan jawaban. Sangka yang baik, Anda adalah saudara kami yang mulia, dan putra saudara kami yang mulia. Sebuah senyuman yang bagaikan cahaya, tersungging di kedua bibir Rasulullah kekasih Allah itu, lalu serunya. Pergilah kalian, semua kalian bebas. Petik 2. Ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah yang baru saja memperoleh kemenangan ini tidaklah akan diterima begitu saja oleh orang yang masih mempunyai perasaan, kecuali dengan hati yang telah menjadi peleburan dan perpaduan antara rasa malu, ketundukan dan penyesalan. Pada saat itu juga, suasana yang penuh dengan keagungan dan kebesaran ini telah membangkitkan semua kesadaran Suhail bin Amr, menyebabkannya menyerahkan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan keislamannya itu, bukanlah keislaman seorang laki-laki yang menderita kekalahan lalu menyerahkan dirinya kepada takdir saat itu juga. Tetapi, sebagaimana akan ternyata di belakang nanti, adalah keislaman seseorang yang terpikat dan terpesona oleh kebesaran Nabi Muhammad SAW, dan kebesaran agama yang diikuti ajaran-ajarannya oleh Nabi Muhammad, dan yang dipikulnya bendera dan panji-panjinya dengan rasa cinta yang tidak terbada. Dahulu dengan tekun ia berdiri di depan berhala-berhala. Maka sekaranglah akan berbuat lebih dari itu berdiri di hadapan Allah yang Maha bersama orang-orang mukmin. Itulah sebabnya ia terus salat dan salat, tekun saum dan saum, segala macam ibadat yang dapat mensucikan jiwa dan mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, pasti dilakukannya sebanyak-banyaknya. Demikian pula di masa silam, ia berdiri di arena peperangan bersama orang-orang musyrik menghadapi Islam. Maka sekarang ia harus tampil di barisan tentara Islam sebagai prajurit yang gagah berani, untuk memadamkan bersama para pendekar kebenaran, perapian Nubhar yang disembah oleh orang-orang Persia, dan mereka bakar di dalamnya saji-sajian rakyat yang mereka perbudak, serta melenyapkan pula bersama para pendekar kebenaran itu kegelapan bangsa Romawi dan kedaliman mereka, dan menyebarkan kalimat tauhid dan takwa ke pelosok-pelosok dunia. Maka pergilah ia ke Syria bersama tentara Islam untuk turut mengambil bagian dalam peperangan-peperangan di sana. Tidak ketinggalan pada pertempuran Yarmuk, saat kaum muslimin menerjuni pertarungan yang terdahsyat dan paling sengit yang pernah mereka alami. Hatinya bagaikan terbang kegirangan karena mendapatkan kesempatan yang amat baik ini, guna menebus kemusyrikan dan kesalahan-kesalahannya di masa jahiliyah dengan jiwa raganya. Suhail amat mencintai kampung halamannya Mekah, sampai lupa cinta yang dapat mengorbankan dirinya. Walaupun demikian, ia tak hendak kembali ke sana setelah kemenangan kaum muslimin di Syria. Katanya, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, ketekunan seseorang pada sesuatu saat dalam perjuangan di jalan Allah, lebih baik baginya daripada awal sepanjang hidupnya. Hadits, maka sungguh saya akan berjuang di jalan Allah sampai mati, dan takkan kembali ke Mekah. Suhail memenuhi janjinya ini, dan tetaplah ia berjuang di medan perang sepanjang hayatnya, hingga tiba saat keberangkatannya. Maka ketika ia pergi segeralah ruhnya terbang mendapatkan rahmat dan keridlaan Allah.